Halo teman-teman, kita bertemu lagi di Ruang Temu Belajar Nur Afifah. Saksikan videoku ya. Baiklah, pada video kali ini aku akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Ikuti ya. A. Perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan. Perlu teman-teman ketahui, dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi, organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi tersebut. Menurut Andang 2014, menurut Suwartono 1978 mengidentifikasi syarat-syarat perencanaan yaitu A. Tujuannya dirumuskan secara jelas. B. Bersifat sederhana, artinya dapat dilaksanakan. C. Memuat kajian, analisis, dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. D. Memiliki fleksibilitas. E. Planning didukung oleh keterbatasan sumber daya dan dapat digunakan secara seefisien dan seefektif mungkin. Pengorganisasian fungsi. Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerja sama untuk memudahkan pelaksanaan. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Pengorganisasian suatu tugas dapat memperlancar alokasi sumber daya, kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Perlu teman-teman kita ketahui, dalam pengorganisasi terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Antara lain, menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai suatu organisasi, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat perorangan ataupun kelompok, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara rasional dan efisien, menentukan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam suatu satuan yang harmonis sesuai dan monitoring dalam dan mengambil langkah penyesuaian serta meningkatkan Perlu teman-teman kita ketahui, dalam pengorganisasi terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Antara lain, menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai suatu organisasi, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat perorangan ataupun kelompok, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara rasional dan efisien, menentukan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam suatu satuan yang harmonis sesuai dan monitoring dalam dan mengambil langkah penyesuaian serta meningkatkan C. Penggerakan. Penggerakan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat dimengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Accounting adalah pembagian yang sangat penting dalam sebuah organisasi, dalam sebuah manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain, planning, organizing, dan controlling. Accounting dianggap sebagai intisari manajemen karena hubungan secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Hal itu menurut Baharudin tahun 2010 halaman 106. Perlu teman-teman ketahui bahwa Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu A. Mendapatkan orang-orang yang cakap, B. Mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan, C.
C. Memberikan otoritas kepada mereka. Dan D. Menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Hal tersebut menurut Sarwoto tahun 1978. Poin selanjutnya yaitu D. Pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang kemungkinan melaksanakan dapat berjalan sesuai rencana, yaitu sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat suatu sistem. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu A. Tahapan penetapan alat pengukur atau standar. B. Tahapan mengadakan penilaian atau evaluasi. Dan C. Mengadakan tindakan perbaikan. Hal tersebut menurut Manulang 1987 dan menurut Fatah 2004 yaitu mengungkapkan pengawasan seharusnya merupakan coercion atau compelling, artinya proses yang bersifat memaksa.